kita tuh di hari yang ketiga. Pertama, mereka sama-sama dengar seolah-olah di depan tuh ada suara rombongan. Di jalanan itu, kan kita kan jalan setapak tuh ya. Iya. Itu tahu-tahu ada makhluk yang nongol. Twing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu stay safe dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, terima kasih selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih kritik dan sarannya buat ngobrol.com. Semoga kritik dan saran kalian semakin membangun ngobrol.com semakin maju lagi. Oke, pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber nih. Dan narasumber ini sebenarnya udah gue kenal lama karena beliau ini adalah salah satu senior gue di Pecinta Alam Semesta Buana waktu gue SMA. Bang Hasan. Ya. Apa kabar Bang Hasan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Bang Hasan sekarang? Kalau gawean, gue gawe di salah satu NGO dari Australia yang kerjasama dengan Kementerian PU di daerah Radio Dalam. Cuma kalau usaha, nih alhamdulillah gue lagi jalanin usaha jual es kristal. Oh, kayak gimana tuh Bang? Di daerah mana tuh Bang? Sejauh ini ruang lingkup masih sekitar Jakarta Selatan. Bintaro, Karangtengah, Cinere gitu. Daerah Kebayoran Baru nih baru insya Allah baru akan merintis. Doain aja. Es kristal ini udah digelutin dari berapa lama Bang? Kalau gelutin sebetulnya baru dari tahun kemarin lah. Bertahun kemarin. Cuma begitu kita gelutin, ternyata alhamdulillah ya gitu bisa bikin usaha lah jadinya, usaha rumahan, jadi kayak home industry lah. Betul. Jadi udah ngoper ke banyak di beberapa tempat lah ya Bang. Tempat ya, kafe, tempat kopi gitu, iya, betul. warteg atau apalah kita. Jadi buat teman-teman di rumah misalkan mau pesen nih es kristal atau punya kebutuhan yang banyak buat es, bisa hubungin Bang Hasan. Nanti buat kontaknya akan gue taruh di link deskripsi. Dan pasti ada link media sosialnya dong Bang? Pastilah. Pasti ada, nanti pasti gue taruh di link deskripsi. Yeah. Nah, buat kesempatan kali ini nih Bang. Ya. Bang Hasan mau cerita tentang apa nih Bang? Tentang pendakian di Gunung Salak sih ya. Tahun? Itu tahunnya sekitar tahun 1999 ya. Itu udah lama nih. Gue masih SD men, gue masih SD gue. Nah, buat teman-teman nih cerita buat pendaki-pendaki yang udah senior pasti pengen denger banget nih ceritanya bagaimana, lanjutannya bagaimana. Pokoknya langsung kalian harus stay terus di ngobrol.com buat lanjutin video ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, kita saksikan yang berikut dulu ini. Anak putu temestana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih kedatangan kuasa sebab uripmu sing duwe jiwa manusia iku bakal Jadi ceritanya gini, tahun 99 berarti gue lagi kelas 3 SMA. Gue beserta dengan teman-teman dari seangkatan Pecinta Alam itu. Kita memang sedang ada diklat, diklat dari angkatan bawahan. Nah, kita tuh jalannya tuh bareng gitu, barengan, janjian di sekolah sekitar pagi lah ya, sekitar jam 7. Terus kita zaman dulu masih naik kendaraan umum ya.
Nah, kita sampai di stasiun Lenteng Agung itu sekitar jam 8:30 untuk menuju Bogor. Berarti waktu itu naik kereta ya Bang ya? Waktu itu kita naik kereta, jadi sangat mengasihkan lah. Benar. Kita bareng-bareng sambil bawa keril, naik kereta, gitu. Cool banget tuh. Iya. Nah, sampai sana kita lanjut lagi naik angkot sampai di Cibatok. Cibatok baru naik lagi untuk booking yang sampai ke atas gitu. Nah, sampai di atas baru kita ketemu dengan teman-teman senior pencinta alam lagi yang lain beserta dengan caang atau calon anggota gitu. Nah, di sini hari-hari sih dilalui biasa lah ya, namanya pendidikan itu kita kurang lebih 5 hari. Pendidikan 5 hari. Waktu itu masih 5 hari, tapi kelihatannya sekarang udah paling 3 atau berapa ya? 3-4 hari lah Bang. 3-4 hari. Di hari pertama kedua, itu cerita masih sesuai dengan narasi deskripsi gitu ya. Sesuai dengan plan A, plan B itu kan biasa kita kalau sudah pendidikan gitu udah diatur tuh jamnya, waktunya, siapa aja yang bertugas di lapangan gitu. Sampai tiba saatnya kita tuh di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga, biasanya 3 itu lagi hari untuk tugas navigasi darat. Jadi posisi kita semua ada di Sungai Cigamea. Sungai Cigamea. Di situ kita bikin base camp. Nah, para senior biasanya kalau pagi itu menikmati alam, gitu ya. Jadi ketika senior yang lain bertugas, kita nih yang kebagian tugasnya mungkin nanti-nanti. Karena jarak ke Kawah Ratu itu bahasanya nggak terlalu jauh, paling cuma 1 jam atau 2 jam perjalanan juga udah sampai. Jadi kita beramai-ramai tuh kalau pagi itu kalau anak sekarang kan, bro, Kawah Ratu yuk, ngapain? Foto-foto, ya masih Santai, eksis lah dulu, pokoknya santai-santai, nikmatin banget gitu. Nah, karena kita tuh udah sering bolak-balik ke Kawah Ratu gitu. Karena peluangnya dulu tuh kalau masih angkatan saya sebulan sekali nongkrongnya ya di Gunung Salak itu. Masih sering ke sana. masih sering sana untuk ngelepas lelah. Cabut yuk, mana Gunung Salak gitu. Nginep gitu ya. Jadi kita seolah-olah hafal betul untuk jalannya gitu, untuk sampai di Kawah Ratu tuh hafal betul. Dan di sini para senior itu berjalan dua-dua nih. Dalam arti siapa rombongan pagi, gue nanti aja sesudahnya gitu. Jadi akhirnya kloter pertama di jalan duluan, terus ada lagi kloter kedua gitu. Nah, gue termasuk kloter ketiga nih. Jadi kloter pertama udah jalan, kloter kedua ini isinya cewek-cewek semua nih. Waktu itu ceweknya 2 orang. Memang perjalanan itu ya seperti biasa, kita sampailah di Kawah Ratu, kumpul semua gitu. Kita udah ketemu semua gitu kan dengan senior-senior. Kalau dulu tuh masih suka bawa pulang yang namanya air belerang. Oh iya. Jadi kita oleh-oleh buat sampai Jakarta. Botol aqua tuh kita isiin belerang di dalamnya itu. Buat cuci muka dulu, buat cuci muka gitu. Sabun belerang masih jarang gitu. Nah, sesudah kita ambil oleh-oleh itu mungkin ya gitu. Waktunya turun nih, karena ngeliat waktu tuh udah jam makan siang. Udah sekitar jam 11, kita jadwal turun. Nah, yang lain, memang ada satu yang harus digarisbawahi ketika kita naik Gunung Salak, apalagi yang menuju Kawah Ratu ya. Itu ada yang namanya Kawah Tipuan. Kawah Tipuan. Jadi Kawah Tipuan tuh maksudnya kita seolah-olah udah sampai Kawah Ratu karena suasana putih gitu kan, putih dengan kalinya juga yang udah warna putih, banyak belerangnya. Ternyata itu masih belum puncak, bahasanya gitu ya, masih belum puncak nih. Jadi harus ngelewatin lagi, lewat jalan yang sana gitu kan, lurus lagi, baru nanti ketemu kawah tuh yang Kawah Ratunya. Ya, Kawah Ratunya. Inilah yang jadi poin nih, ketika kita walaupun senior dan walaupun kadang itu sifatnya hanya candaan gitu, tapi bisa jadi kenyataan. Nah, makanya jadi perlu dijaga nih mulut untuk kalau kita sedang berada di gunung gitu ya.
Etikanya maksudnya gini, kita suka bercanda lah, namanya senior suka bercanda. Nih ada dua cewek. Yang ketiga ditanya, lo mau turun kapan? Balik lagi ke base camp Cigamea ya, Sungai Cigamea. Gue turun bentar lagi. Mau bareng gue nggak? Enggak gitu. Gue masih nikmatin. Oh ya udah. Terus si Fajar tuh masih satu angkatan gue. Fajar bilang, udah lu ntar turun bareng sama gue aja. Enggak, gitu. Emang kenapa nggak mau? Ya kan kita senior, kita pastinya tahu jalan pulang tuh lewat mana, gitu. Oh gitu. Iya gitu. Terus jalan pulangnya lewat mana? Cari aja jalan yang paling bagus. Biasa canda anak gunung kan. Cari aja jalan paling bagus. Gitu. Nah udah, saya juga baru turun dari Kawaratu tuh sekitar jam 1 lah ya. Jam 1 karena biasanya saya ngambil momennya itu setelah ngeliat, udah jam 12 nih. Kan kita juga nggak boleh lama-lama tuh di dalam kawah itu karena kandungan belerangnya. Udah akhirnya bilang, bro turun yuk gitu. Ini karena udah jam 1, takutnya ada tugas lain yang dikasih oleh DPH untuk mengisi acara diklat itu. Akhirnya turun nih kita masih belum sadar si dua cewek ini ya mohon maaf, satu memang udah almarhumah, namanya Uci, satu lagi namanya Sally. Kita masih belum sadar, loh Uci sama Sally mana gitu. Kita misalkan sampai Cigamea itu udah anggaplah jam 3. Suasana kalau di gunung kan susah ditebak tuh. Kadang suasananya hujan jadi seperti kayak udah malam kan gitu. Nggak tahu tadi udah turun, kok nggak ada sih di sini gitu. Nggak tahu tadi kan turun duluan. Oh yaudah mungkin dia masih menikmati lagi mungkin di tempat yang lain gitu. Nah zaman dulu memang handphone tuh kan orang jarang punya handphone, apalagi kalau di gunung walaupun punya handphone sinyal nggak dapat. Sudah ada handphone cuma nggak semua orang punya. Nah kita makin khawatir karena udah jam 4:30 belum ada kabar. Ya gitu, belum ada kabar. Sampai akhirnya para senior tuh memutuskan coba yang lain turun ke base camp di bawah gitu. Siapa tahu dia nggak mampir di Cigamea, Sungai Cigamea, tapi langsung turun ke bawah nih. Gitu. Ini kan baru siapa tahu. Karena kita juga biasanya punya base camp di warung, warung kopi warga lah. Nah, kita pada turun tuh, ternyata masih belum ditemuin, gitu. Ternyata masih belum ditemuin. Panik deh semua lah. Jadi kemana ini, gitu. Sedangkan sekarang nih udah jam 7 malam, belum balik juga. Suasana hujan, gitu. Terus tadi cewek-cewek terakhir tuh gimana? Apa bawa tas? Bawa baju ganti, selimut atau apa? Jawabannya nggak ada. Minum, udah bawa minum? Nggak juga. Karena memang ya dibilang serba nanggung sih. Kalau kita bawa bekal nanggung kan gitu, cuma Cigamea, Kawaratu gitu. Nah akhirnya semua mencari deh lewat jalur SAR gitu ya. Anggaplah beberapa anggota senior semua ditugasin yang menjaga calon anggota jaga gitu, jangan sampai ada apa-apa. Yang para senior lain mencari deh nih, mau menyisir lagi. Jadi dibagi jadi 2 grup waktu itu, 2 grup. Yang lain coba tunggu di sini dulu, coba tunggu di warung bawah, warung base camp. Itu masih belum ketemu juga. Sampai akhirnya kita panik. Jadi paniknya juga semua bercampur dengan ada satu orang namanya Faisal. Faisal itu pakai kemasukan juga, kemasukan setan. Anggaplah kemasukan penunggu sono gitu ya. Aduh, suasana kalang kabut banget deh gitu. Hujan, malam, misalkan tuh jam 8. Salah satu senior cowok sih, ada yang kemasukan. Yang satu mikirin tentang bagaimana ngesar Sally sama Uci.
yang satu mikirin gimana cara nyembuhin si ini nih yang kemasukan, si Bang Faisal ini. si Bang Faisal ini gitu. Pokoknya semua udah kalut, ada yang baca Yasin lah, ada yang apa, bercampur dah semua tuh di warung itu. Kita kan akhirnya cuma berpikir, anjir, ini suasana mencekam banget ini gitu kan. Di satu sisi, yang hilang nih teman gua nih gitu. Apalagi seangkatan sama gua. Baru aja ketemu, maksudnya Baru tadi siang gitu kan. Baru tadi siang kita ngobrol-ngobrol, tahu-tahu sore udah nggak ketemu. Iya. Apalagi ini udah malam. Nggak bawa bekal apa-apa gitu. Ya, walaupun kita masih ada nilai plusnya, pastinya setiap anggota pecinta alam punya ilmu survival dong, harusnya gitu. Jadi dalam sikon apapun harusnya dia bisa tetap bertahan. Iya. Tapi kan apakah sebertahan itu? Jadi nih pikiran semua udah kalut gitu, udah kalut. Nah, udah kalut. Alhamdulillahnya setelah pikiran kalut itu kurang lebih 3 jam kita kalut, ada kabar bahwa Sally dan Uci sudah ditemukan, tapi letaknya di bawah, di deket-deket pintu gerbang masuk dari arah Cibatok tuh. Oh iya. Jadi di sana ternyata Sally dan Uci terus berjalan turun gitu, walaupun dia salah jalan tuh ketika di kawah tipuan. Jalan terus bawah, akhirnya ketemu rumah warga, dia mampir ke rumah warga itu. Dia minta tolong, istilahnya tolong dong. Saya tahu nih teman saya pasti mengkhawatirkan saya. Sementara Sally dan Uci dikasih minum dulu, kasih Stay makan. di rumah warga itulah ya Bang. Satu orang nih dari sini ngasih kabar ke atas, ke rumah warung ini gitu. Jadi bahwa Sally sudah ditemukan dan sekarang sudah ada gitu. Dan pastinya ya alhamdulillah gitu ya, yang tadinya juga yang kemasukan udah bisa disembuhkan gitu. Udah balik normal lagi. Sally dan Uci juga udah ditemukan. Jadi kepanikan kita kan tentang wah kalau terjadi dia sampai misalnya saya meninggal, pencinta alam akan dibekukan betul. Aduh, bagaimana laporan ke orang tuanya gitu. Jadi alhamdulillah segala kekhawatiran itu hilang gitu. Sampai akhirnya ketika dia udah dianterin, Sally dan Uci dianterin ke base camp nih. Berarti itu udah sekitar jam 12 atau setengah 1 malam tuh. Akhirnya ketika Uci sama Sally itu udah sampai di base camp, di warung base camp itu, sudah semuanya normal lah ya. Kepanikannya juga udah nggak ada dan lain-lain. Kita tentunya minta dong keterangan dari dia. Gitu. Kenapa sih lo bisa sampai kesasar sebegitu jauhnya gitu? Dari Cigamea atau tembus kaki gunung. Iya, dan beda desa itu Bang. Udah beda desa, beda jalur, lo jadi lewat mana kan gitu. Akhirnya dia cerita bahwa ya dia ngaku dia secara nggak langsung ngomongnya sombong gitu. Gua kan senior, tentunya gua tahu dong jalan pulang tuh lewat mana gitu. Nah memang dibilang di sini sempat terjadi perselisihan ketika dia lagi berada di kawah yang bayangan itu. Kawah tipuan lah gitu bilangnya, atau kawah bayangan. Nah, karena di kawah itu jalanan terbagi jadi 2 gitu. Ada yang lurus, ada yang belok. Lurus itu sebetulnya jalan yang bener, gitu. Walaupun kelihatannya jelek, gitu. Sedangkan belok memang bagus. Ini nggak tahu tercipta dari para penebang pohon di hutan tuh bagaimana, kita nggak tahu. Cuma emang ketika mereka berdebat nih antara Sally dan Uci, mereka bilang, kita lewat jalan yang mana? Gitu. Terus salah satunya ini bilang, ya tentunya yang paling bagus, berarti itu yang paling sering dilaluin orang. Padahal itu jalan yang salah. Itu adalah jalan menuju untuk Gunung Salak yang sisi lainnya, gitu, sisi lainnya. Nah, kita tanya lagi,
kenapa nggak pakai sistem balik arah gitu. Padahal kan di survival kita diajarkan ketika tersesat ya balik arah gitu kalau misalkan memang itu. Dia bilang yang pertama kita penasaran kok nggak ketemu kalinya, oh mungkin masih lurus, mungkin masih lurus, tapi ketika balik arah kayak udah nggak ketemu jalan. Jadi seolah-olah begitu balik arah blank gitu. Jalan yang tadi kita lalui ini mana ya gitu. Akhirnya seolah-olah nggak ada pilihan untuk tetap lurus. Ya, gitu, jalan terus. Nah, terus kita tanya lagi. Terus selama perjalanan gimana? Jadi dibilang cerita seremnya itu memang dalam pendakian kan kita ada yang namanya etika tuh. Betul. Etika ketika melihat keanehan. Betul. Atau segala bentuk yang berbau gaib-gaib, ceritanya jangan di TKP gitu kan, jangan secara langsung, tapi nanti aja pas udah di bawah atau di base camp, itu baru kita ceritain gitu. Nah, jadi ketika mereka untuk balik arah itu udah nggak nemu jalan, seolah-olah jalan tuh kayak balik lagi ke habitat ininya, ke hutanan lagi. Sedangkan itu makin lama makin sore. Langit-langit dari pohonnya ini udah menutupi gitu, jadi udah gelap. Nah, ketika udah menjelang gelap ini, baru di sini keanehan-keanehan muncul gitu. Yang dirasakan oleh mereka berdua. Karena keanehan pertama, makanya dia seolah-olah jalan terus itu karena pertama mereka sama-sama dengar seolah-olah di depan tuh ada suara rombongan. Jadi akhirnya mereka semakin dalam. Jadi karena bisikan itu, jadi ketika mereka, kita sudah salah jalan nih gitu, balik arah udah nggak mungkin kan gitu, karena udah nggak tahu lagi jalan yang mana. Terus di depan kelihatannya kayak ada suara rombongan, ayo kita kejar. Begitu sampai lokasi nggak ada gitu. Terus jalan lagi begitu, dengar suara orang nggak? Iya gue denger gitu. Ayo kita kejar lagi. Begitu samperin nggak ada gitu. Itu terus menerus tuh bang. Terus menerus, jadi sampai beberapa kali. Akhirnya kan jadi kayak makan waktu tuh. Tau-tau udah sore jadinya. Dan di sore ini mereka menemukan keanehan lagi yang lain. Jadi keanehan yang lain mungkin nih kalau bahasa kita entah bahasanya Fata Morgana atau apa, karena nggak ada minum, nggak ada makan kan gitu. Sedangkan dia udah hampir setengah hari itu perjalanan. Jadi ketika anggaplah ini kita Uci dan Sally. Sally ngeliat Uci mukanya kayak setan. Jadi diserupai. Jadi kalau ngeliat tuh seolah-olah kayak yang pandangan sinis gitu. Jadi yang jadi ketika kita mau nengok, gitu, mukanya udah berubah nih, jadi kayak dirubah atau apa. Dan begitu pun sebaliknya, ketika Oci ngeliat Sally, itu pun mukanya anggaplah udah kayak muka setan, gitu, dengan penuh pandangan sinis. Jadi akhirnya dua-dua ini, tapi berjalan beriringan, tapi nggak mau saling menatap, gitu, karena istilahnya, saling diem-dieman. Anjir, samping gua setan, samping gue setan, jadi istilahnya yaudah deh jalan aja. Ketika sambil menatap yang ini, yang tadi tuh mukanya kayak dirubah, saling berubah, muncul lagi hal-hal lain. Jadi dia bilang di jalanan itu, kan kita kan jalan setapak tuh ya. Itu tahu-tahu ada makhluk yang nongol, twing gitu. Jadi kayak ngagetin, depan kan jadi yang twing, tapi dia hilang. Kan dulunya jadi kaget. Jadi ngintip gitu bang ya? Yang ngintip gini modelnya, misalkan ini Jero ini, terus gini, cup gitu. Pun dari sebaliknya, misalkan dari sebelah sini, cup gitu, kabur. Jadi yang kemunculan seperti itu tuh sering dan kayak menggoda di sepanjang jalan, seolah-olah gitu. Belum lagi ntar yang dibilang yang tato terbang di atas, burr, gitu kan, burr gitu. Nah jadi anggaplah cobaan seperti itu tuh, hal-hal gaib seperti itu ada di mereka dan mereka alami gitu. Cuma kembali lagi mereka nggak bisa untuk
cerita atau kita harus bagaimana, Iya, ya udah iya. jalannya terus gitu. Nah memang ada satu titik terangnya itu adalah mereka benar-benar nemuin pendaki nih, gerombolan pendaki. Jadi ketika ada suara lagi di depan, ayo kita paranin gitu. Ketika paranin, beneran pendaki gitu kan, pendaki gitu. Mereka cerita bahwa iya bang, saya tersesat gini gitu. Ya sempat dikasih minum lah di situ. Yeah. Gitu. Tapi makanya kita agak anehnya juga, kenapa para pendaki ini nggak nolongin kedua ini gitu, kedua cewek ini. Entah bagaimana obrolan atau apa, sampai akhirnya bilang maaf, kami harus melanjutkan ke atas untuk jalan lagi, melanjutkan gitu, untuk naik ke Gunung Salaknya. Nah jadi akhirnya Sally dan Uci ragu dong ngikutin. Kalau ngikutin, apakah bener ini manusia atau bukan? Iya. Atau bukan kan gitu. Tapi kalau bukan beneran dikasih teh gitu. Iya. Tapi kalau dibilang manusia tega amat ninggalin, kan kita udah cerita bahwa kita nih tersesat gitu. Kenapa nggak ada yang salah satu nemenin sih ke bawah? Iya. Gitu untuk ya rasa pertanggungjawabannya atau persaudaraannya. Malah mereka ditinggalin gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya dapat bantuan minumnya di situ tuh untuk tenaga gitu. Jadi akhirnya mereka pun tetap melanjutkan dengan seadanya kali seadanya. Terus kita kan bilang, iya itu kan hujan gitu, hujan, terus juga malam, nggak punya senter, nggak punya apa. Mereka nggak berbekal senter bang. Iya, itu sama sekali. Jadi benar-benar Gelap jalan dan gelap ya. Ya paling dia bilang, ya paling kita cuma bisa kerjasama aja gitu, kerjasama. Ya alhamdulillah setelah perjalanan berapa jam, nemu deh tuh rumah warga. Gitu. Jadi alhamdulillah di situ. Nah dari situ akhirnya kita bisa tarik kesimpulan. Ini pelajaran remeh, tapi sangat mahal gitu harganya. Sangat mahal harganya gitu. Sampai akhirnya kejadian seperti itu menginspirasi saya sebetulnya gitu. Waktu itu tuh menginspirasi banget bahwa cara nggak langsung saya berpikir bahwa ini khusus anak pencinta alam harusnya belajar nih, ada materi yang namanya menyembuhkan orang yang kerasukan kemasukan. Yang dialami Bang Faisal tadi. Yang dialami Bang Faisal. Setidaknya kalau itu terjadi di kejadian yang lain, anak SB siap bantu, gitu, siap bantu atau setidaknya bisa lah gitu. Jadi saya bilang, berarti bekal untuk anak-anak pecinta alam harusnya belajar nih yang namanya seperti itu. Itu hal pertama gitu. Dan secara nggak langsung saya ketemu sama, anggaplah ustadz ya, sama ustadz yang istilahnya ustadz ini bisa ngajarin untuk anggaplah menyembuhkan ketika orang yang kemasukan gitu. Akhirnya ketika, saya pikir ini solusi nih gitu, solusi untuk para pecinta alam nih, terutama buat yang di Samasta Buana gitu. Akhirnya saya masukin deh program waktu itu, program yang namanya program Superman. Karena kebetulan saya waktu itu lagi ngefans sama Superman. Jadi saya pikir yang namanya anak laki itu harus jadi manusia super gitu. Manusia super itu artinya manusia yang bisa melakukan apa saja. Melakukan ini bisa, melakukan ini bisa, ini kayak bisa, ini Superman bisa. Tadi makanya dinamakan Superman gitu. Cuma sayangnya gitu. Ketika saya memperkenalkan bahwa hai teman-teman gitu, kita belajar bareng yuk gitu. Di rumah ada nih ustadz yang istilahnya mau ngajarin kita untuk bagaimana sih untuk prosesnya menyembuhkan orang yang kemasukan atau seperti apa gitu. Setidaknya basicnya aja dulu gitu. Cuma sayangnya satu pun nggak ada yang antusiasnya ya bang. Antusiasnya masih kurang banget waktu itu. Jadi akhirnya saya berpikir, ya udahlah, kita juga nggak bisa maksakan gitu. Itu kan hak
masing-masing Iya, orang, pribadi, gitu, orang pribadi iya. gitu. Dan akhirnya di sini ketika saya lagi kuliah, berarti sekitar semester 2 tuh, saya ikut diklat. Angkatan berapa saya lupa. Itu berarti tahun 2001 atau 2002 gitu. Sekarang udah 2021 ya. Udah 20 tahun Luar lalu. biasa. Umur tua. Tapi jiwa tetap muda ya. Gue masih SMP tuh Bang. Gue masih SMP. Nah, jadi kembali lagi gitu, saya ikut diklat karena memang kita cinta banget gitu, cinta banget sama organisasi, cinta alam gitu, karena hobi kita juga, sama rasa tanggung jawab lah sama anak-anak didik gitu. Ikut diklat waktu itu, cuma nggak bisa masuk full karena kegiatan kita di kuliah paling bisa berangkat itu sekitar Kamis malam kita berangkat gitu. Nah, Kamis malam berangkat, tentunya walaupun udah senior tetap kebagian, yang namanya bagi-bagi tugas tuh pasti kebagian. Jadi bentuk partisipasi kita di situ gitu. Kebetulan angkatan waktu itu bisa dibilang mereka entah bahasanya kurang siap atau mungkin dulu bahasanya dapat bocoran atau apa gitu. Jadi persiapan mereka tuh minim banget. Kayak makanan, terus persiapan lainnya, peralatan gitu, baterai, senter, semuanya itu serba minim gitu. Dan begitu juga senior yang datang itu minim juga tuh gitu. Jadi caangnya lagi banyak, tapi senior yang datang dikit. Sampai akhirnya di hari Jumat, kan biasanya kita bilang tuh hari DJ gitu, hari DJ. Biasanya kita bangun sekitar jam 1 malam. Malam kita bangun sebelum nanti upacara sekitar jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Kita bangun, biasanya kita ada tugas dari pos 1 ke pos 2, pos 2 ke pos 3, pos 3 ke pos 4 gitu. Nah, untuk mengisi tugas, siapa yang senior yang mengantar dari pos 1 ke pos 2 gitu kan. Kan jaraknya agak lumayan jauh tuh gitu. Nah, itu nggak ada yang berani gitu kan. Sedangkan kalau juniornya disuruh jalan sendiri, kita juga masih khawatir. Betul. Gitu ya. Jadi kita juga masih tetap memikirkan. Akhirnya saya bilang, ya udah saya aja yang nganter gitu. Karena berbekal dari ilmu yang pernah pelajarin tuh masih ustadz gitu. Bahwa istilahnya tenang deh, yang kayak gitu-gitu nggak bisa, bahasa emang nggak bisa matiin kita gitu. Yang matiin kita tuh ketakutannya kita gitu. Saya pikir secara pribadi ketemu yang gaib-gaib, nggak, walaupun kita belum gitu kan, belum ketemu, cuma jalanin aja. Takut sama siapa sih? Takut sama Allah aja lah. Nah, saya tugas bolak-balik tuh. Karena saya yang pegang center cuma satu, jadi si calon anggota ini, si Caang, nggak ada yang punya center. Jadi stok pun dulu tuh nggak ada tuh, stok baterai ya. Jadi saya nyenterin gitu untuk jalan setapaknya itu. Nah, kayak di hutan pinus kan kita juga susahnya tuh, memang langit-langit kan udah penuh dengan rimbun banget ya pohon-pohonnya tuh. Jadi setelah saya senterin, satu berhasil. Saya balik lagi sendirian gitu, sendirian ke pos yang pos 1 lah. Tadi ngantarkan ke pos 2, balik lagi. Terus pos 2 selanjutnya saya anterin lagi ke kloter selanjutnya nih. Ya Bolak-balik deh tuh. Sampai akhirnya tahu-tahu senter saya mati di tengah jalan gitu. Mati di tengah jalan. Pas lagi ini anjir mati gitu kan. Wah, nggak ada cadangan gitu. Nggak ada cadangan nih. Mana gue sendirian nih di tengah hutan gitu. Lihat jam berapa sih? Ini harusnya jam 2, kalau nggak setengah 2 nih gitu. Sendirian nih gue nih, gimana nih? Nah, perasaan waktu itu
mau kabur, kita juga nggak ngelihat jalanan gitu kan, gelap banget, saking pekatnya mungkin tangan kita juga kita nggak ngelihat gitu kan, ngandelin sinar bulan, ngeliat ke atas gitu, sinar bulan rimbun soalnya, rimbun gitu, nggak ada sinar yang masuk. Waduh, kalau jalan juga harus ngeraba-ngeraba begini nih gitu, karena ya kan jalannya berbatu kan semua tuh. Kita pikir ya udah deh, nggak apa-apa, gue jalan gitu kan, gue jalan ke sana karena ini udah habis nih yang di sini. Jadi saya tetap harus ke pos 2 karena ini di sini udah nggak ada orang. Gitu. Nah cobaannya datang tuh dikala kita lagi mati lampu gitu. Jadi ada satu pelajaran yang bilang bahwa si gaib itu bisa memainkan kelistrikan. Bahasanya gitu. Jadi kayak lampu rumah misalnya kenapa otomatis sendiri klak, misalnya kayak gitu. Jadi yang berbau kelistrikan tuh dia bisa on and off lah atau apa. Atau mobil dimatiin. Iseng lah ya Bang ya. Atau motor misalnya kalau lagi iseng gitu. Nah, iya mikir, oh iya, senter juga ada kelistrikan ini gitu. Rese nih. Nah dilalanya ketika lagi jalan itu sambil ngeraba gitu, kita harus begini banget nih pandangan gitu, karena ini batu apa bukan gitu, ini jalan yang benar apa enggak, pijakan, ini jurang apa bukan kan gitu. Jadi kita mikir berjuang dengan jalanan aja tuh gue udah susah gitu. Tahu-tahu muncul lah si gaib, sesuai dengan cerita yang si Uci Seli rasain gitu. Nah itu gue rasain semua ceritanya. Jadi dari pertama nih ketika itu kan kita kaget ya, astagfirullah, apaan tuh gitu. Terbang di atas, anjir kuntilanak. Kelihatan jelas banget tuh. Jelas gitu, gitu kan. Anjir kuntilanak, gua kabur apa kagak. Di sini campur aduk kan gitu kan. Gua kabur apa enggak ini? Tapi kabur gue bisa mati gitu kan, karena gue tahu depan gue tuh batu. Kalau gue kesandung jedar. Bukan jalanan yang aspal. Bukan jalan aspal gitu. Kalau gue diem aja, juga gue digodain mulu gitu. Sesudah nih kayak buat pengalihan pertama, Tata nongol tuh di pinggir-pinggir jalan juga nih, ngik gitu nih. Jadi kayak yang sering muncul di jalan yang ngik gitu kan. Cerita berarti. Iya, jadi balik lagi begini. Dalam hati gini, astagfirullahaladzim. Udah buset, muncul yang begini-gini nih gitu. Jadi saya akhirnya ngerasain, oh yang dirasain Uci sama Seli tuh kayak gini ketika kita tersesat. Jadi mungkin banyak orang panik, akhirnya dia lari, kesandung atau apa, jatuh ke jurang gitu. Jadi kejadian kayak gitu tuh selalu muncul, akhirnya di pikiran saya cuma satu. Lu muncul juga lu nggak bisa matiin gua gitu. Justru gua harus mematikan rasa panik gua nih dalam diri gua bagaimana. Jadi gua harus stay cool aja. Lu mau nongol dah gitu. Lu kan nggak bisa nyekek gua yang ntar gua mati gitu. Nggak bisa. Justru gua harus berperang dengan jalan nih. Jalan ini yang gua mesti selesaiin, yang gelap gitu. Jadi godaan kayak gitu bener-bener ada gitu. Sampai akhirnya ya udah deh. Kita di situ sambil berdoa ya. Pelajarannya sih ketika panik itu, selain kita juga nggak benar-benar parno banget, dalam hati kita kan ingat sama Tuhan lah ya, ingat sama Allah, ya Allah gitu, selamatkan saya nih dari situasi seperti ini nih, ntar sambil zikir lah gitu. Cuma suasana mencekam gitu. Itu kurang lebih ya sekitar setengah jam. Nah, lama Bang. Jadi rasain deh tuh yang namanya dia nongol. Itu berapa detik aja udah kerasa banget Bang. Apalagi setengah jam. Astagfirullah. Makanya gue dalam hati gini, anjir. Jadi begini nih orang kalau panik nih naik gunung nih, makanya orang pada mati atau gimana begini nih gitu. Jadi selama perjalanan mereka nemenin, bukan nemenin gimana ya, dalam hati godain yang soalnya kayak gitu, terus hilang. Udah nih, tahu-tahu misalnya suasana hening. Misalkan kayak kunang-kunang terbang, misalkan gitu ya. Tahu-tahu ada terbang lagi, kayak gitu lagi.
Kita kaget lagi, astagfirullahaladzim. Ya jadi pelajaran banget bahwa sebetulnya butuh nih gitu, butuh kita sebagai pecinta alam atau apa. Hal-hal yang kayak gini memang kadang nggak kepikiran. Tetapi ketika kita dihadapkan langsung, ilmu lu mana? Iya. Bisa nggak lu praktekin? Jadi kayak gitu. Begitu ketemu teman-teman kan biasanya jarak berapa udah kedengeran tuh suara. Atau kita biasanya teriak sama Buana gitu kan. Terus di bawah kan ada yang nyautin terus. Ya sama Buana angkatan sekian gitu. Wih, ada suara. Kita tinggal nyusurin jalan nih, berarti jalannya sini nih, arah sini. Walaupun godaan mah tetap ada tuh. Gitu, godaan tetap ada. Akhirnya dari situ terus dari pos 2 kan kita sampai pos 3 atau pos 4 lah terakhir tuh. Dari situ gue jaga banget tuh teman-teman di situ, jangan sampai ngalamin hal yang gue alamin sebelumnya. Iya, karena minimnya persiapan kita gitu. Jadi gue nggak cerita secara langsung di pos 2 itu, gue nggak cerita. Gue nanti cerita pas di bawah gitu, pas udah sampai base camp. Jadi lewatin dulu semua pos, cuma gue jaga banget sampai akhirnya gue bilang, lu selain bawa center bawa apa lagi buat persiapan kalau dibutuhkan. Ada bang parapin tuh gini, oke, masih bisa jadi alternatif. Koreknya gimana? Ada bang. Ya udah. Tapi tetap gue coba kawal tuh gue yang jalan terakhir, gitu. Jadi jangan sampai mereka ngalamin lah yang gue alamin, gitu. Ya alhamdulillah sampai bawah kita cerita-cerita, oh gitu. Cerita tentang pengalaman ya sampai akhirnya balik ke Jakarta. Alhamdulillah lancar sampai Jakarta ya bang. Ya. Paling gitu teman-teman, cerita dari Bang Hasan tentang pengalamannya di Gunung Salak. Nah, ada yang gue tanya-tanya nih bang. Ya boleh. Putar pendakian lu dari awal sampai yang terakhir lu cerita. Nih bang, waktu Kak Selly sama Kak Uci ini ngomong awal ya, untuk ngomong awal, tenang aja deh, gue pasti milih jalan yang bagus, ini gini. Nah itu kan sebenarnya awalnya bercandaan bang. Awalnya bercandaan. Nah memang. bercandaan itu emang cuman mereka dua yang ngomong atau sebenarnya ada beberapa senior, cuman mereka berdua yang kesasar nih? Sebetulnya cuma mereka berdua, gitu. Jadi sebenarnya kan kita kan di sini sangat menghargai banget wanita nih. Betul. Di organisasi kan gitu ya. Tentunya ketika kita akan turun dari Kawaratu ke Cigamea, kita ajak dong, istilahnya, Sel, mau bareng ke lo? Gue mau turun nih. Enggak, gue ntar aja. Ya lu kesasar nggak lu? Kan biasanya gitu tuh kita tuh. Tenang, gue kan senior. Gue juga beberapa kali naik sini, pastinya kesasar. Gitu. Jadi sebenarnya waktu perjalanan mau ke Cigamea kembali, sebenarnya abang-abang ini sebenarnya udah ngajak sama KXS untuk bareng nih. Untuk bareng. Cuman karena pendapat abang-abang juga, oh ya udahlah, mereka juga udah biasa. Mereka juga udah biasa. Tapi ada omongan yang diucapkan oleh mereka berdua nih, yang ujungnya malah seperti itu ya. Malah jadi seperti itu, malah jadi ngerepotin yang lain, jadi gitu. Nah, terus bang, pertanyaan kedua gue, jarak antara desa terakhir yang mereka terakhir sampai itu, sampai warung base camp yang ditempatin abang-abang itu berapa jauh sih bang? Ya lumayan jauh ya. Anggaplah kalau misalnya naik motor aja tuh butuh waktu setengah jam mungkin. Dengan trek ya? Iya, dengan trek yang di sana itu lumayan jauh gitu. Berarti melipirnya ngelambungnya jauh sebenarnya. Jauh banget. Makanya kita sebelum sampai bingung gini, kok bisa sejauh itu ya gitu. Apalagi kan ya kita kan juga belajar SAR ya namanya. Tentunya tim SAR kan juga tim yang benar-benar menyusuri medan dengan lari lah atau apa gitu. Itu kan ngejar untuk posisi mereka di mana adanya. Tapi nggak ketemu juga gitu. Sampai ya sebenarnya udah disisir ke bawah sebenarnya. Cuman bukan dari trek yang saya di Kauci jalanin nih. Bukan. Di trek resmi biasa. Iya. Nah, bisa ceritain nggak sih bang, awal info untuk ketemunya Kak Selly itu seperti apa sih? Jadi tahu sampai, oh dia ternyata di desa bawah itu, awalnya bisa ketahuan itu gimana? Iya, yang saya bilang tadi. Jadi ketika dia sampai di desa bawah,
dia tentu kan akan cari rumah warga terdekat, bahasa gitu ya, rumah warga terdekat, sambil ya bahasa kita mah assalamualaikum dah, assalamualaikum, ya kita nih misalkan orang yang tersesat di jalan dari gunung gitu, pastinya teman-teman juga sangat mengkhawatirkan, bisa nggak ada yang tolong bantuin untuk kabarin teman kita di atas. Oh, dikasih tahu tuh di mananya sama Iya, istilahnya misalkan dia kan di situ juga warung emak lumayan terkenal waktu itu gitu. Jadi base camp abang-abang tuh udah lumayan terkenal. Lumayan terkenal di warung emak gitu. Kalau nggak nanya aja orang dari SMA 74, Cinta Alam Semesta Buana gitu. Nah, lucunya nih. Secara kebetulan ternyata yang punya rumah alumni 74 juga. Gitu. Serius bang? Serius. Itu tanpa disengaja tuh. Makanya dia langsung bergegas, oh dari 74 gitu kan. Ya udah di sini. Jadi istrinya disuruh jaga Sally sama Uci. Suaminya langsung melipir ke atas gitu. Alumni 74 juga? Alumni 74 juga ternyata gitu. Nah, itu berarti nggak disangka-sangka tuh bang? Nggak disangka-sangka deh tuh. Entah bagaimana doa mereka di jalan. Iya, benar-benar. Nah, masih terjadi mukjizat deh. Pertanyaan terakhir nih bang dari cerita lu. Waktu lu ngalamin sendiri nih bang, waktu senter tiba-tiba mati. Dan akhirnya ada persis cerita yang dialamin Kak Sally sama lu sendiri ya. Nah, itu waktu lu ngelihat penampakan itu benar-benar real terjadi sesuai Kak Uci ini atau ada tambahan lagi bang? Yang nggak ada di gua karena gua sendiri. Iya. Tentunya gue nggak ngeliat dong muka temen gue. Ya, karena lu sendiri ya. Karena gue sendiri. Kalau mereka kan karena mereka berjalan berdua, jadi ngelihat istilahnya ketika dia ngeliat teman, gitu kan, mukanya serem banget gitu, udah kayak rambut yang gondrong lah apa gitu kan, gitu pun sebaliknya. Cuma cerita yang tentang kayak tahu-tahu dari semak, dia ada nongol gitu kan. Oh ini ya. Yang dia nongol gitu, itu kita kaget tuh. Makanya rasa kaget dan panik itu seolah-olah datangnya dari situ. Jadi kita kayak bener-bener yang wah gitu-gituin kan, kita yang astagfirullahaladzim kan, jadi kayak gitu. Nah kalau orang yang misalkan memang penakut, tentunya langsung emak dak jurang gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu kan si gaib ini mereka kayak minta status diakuin nih. Diakuin. Jadi diakuinnya dalam arti nongolin dulu kan, yang mulai dari terbang dulu tuh. Kan kita lagi ke bawah tuh pakai gitu. Apaan tuh gitu. Nah, ketika udah apaan tuh anjir gitu kan. Gitu deh, gue masih ngeliat jalanan dulu yang mana lagi. Nah, kita lagi ngeliat ya namanya jalan kan dari sini ntar ke sono lagi gitu. Di sana begitu lagi kayak ngeliat sono terus langsung wah. Kaget iya. Kaget astagfirullahaladzim kan gitu. Nah dengan sikon kayak gitu mau gimana? Kalau nggak tenang. Waduh, kita mikir udah sebelah kanan gue jurang. Gue nggak mau dong jatuh ke jurang. Betul. Pokoknya kata kuncinya gue nggak mau mati konyol gitu. Gue juga nggak bisa matiin gue. Jalan terus. Berarti emang benar-benar lu ngalamin real real banget itu. Gue bilang gue ngerasain nih apa yang Uci rasa gitu. Jadi, nah, terakhir nih bang, pencet lagi. Terakhir nih bang, kan dari awal udah cerita pengalaman lu nih dari pendakian diklatnya versi pertama, pengalaman pertama dan akhirnya lu ngalamin sendiri. Pesan-pesan nih bang buat teman-teman di rumah. Seperti apa nih bang? Kalau pesan-pesan sebetulnya kalau dari kejadian yang udah gue alamin, pesan pertama itu paling kita bicara tentang akhlak ya atau omongan gitu. Jadi kadang kita suka meremehkan, kita merasa kita tuh senior, ngerasa hafal jalan dan lain-lain gitu. Itu jadi kesombongan atau aku dirinya itu coba dipilih-pilih kata-kata yang pas gitu. Dipilih, mungkin ada yang tersinggung atau apa kan kita nggak tahu juga. Betul. Ada gaib yang tersinggung gitu.
Terus yang kedua, sebetulnya dengan kejadian yang ada kayak si Faisal tadi yang kemasukan gitu, gue sempat berpikir waktu itu walaupun nggak ada pengikutnya, gitu. Dengan program gue ya syukur-syukur nanti ke depan yang namanya pecinta alam tuh punya bekal seperti itu. Setidaknya kita di mana-mana jadi kepake lah ilmu-ilmu kita tuh. Jadi bukan cuma buat diri kita pribadi. Itu kan jadi kalau buat diri pribadi kita orangnya jadi nggak gampang panik karena tahu ilmunya seperti apa sih. Kayak ilmu panik tadi tuh, bahwa tenang gitu kan, si gaib ini nggak bakal bisa membunuh lo, jadi lu stay cool aja sesuai dengan prosedur awal, jalan yang mesti lu urutin tuh gitu. Itu buat ke dalam. Buat keluar berarti ketika misalkan terjadi, ya misalnya kita naik gunung mana, terus ada yang ada yang kemasukan, yang bukannya sok jadi paling bisa cuma setidaknya Bismillah ya, mudah-mudahan nih bisa untuk bahasanya bikin dia normal lagi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sebetulnya pesan moralnya itu, kalau gue naik gunung, terutama terakhir ya. Terakhirnya dengan usia seperti gue ini, gue kemarin sempat ikut diklat angkatan berapa tuh lupa gue. Pokoknya sekitar 2 atau 3 tahun lah kemarin tuh. Jadi gue benar-benar nikmatin yang namanya naik gunung, gitu, nikmatin sambil mencari nilai-nilai yang terkandung dalam naik gunung gitu ya. Itu pelajaran mahal banget. Yang gue rasain ada 2. Yang pertama adalah jalan mendaki dan berkerikil. Itu sebetulnya kata hias buat kita nih gitu. Kata hias buat kita. Kata hiasnya adalah kehidupan pun seperti ini. Mendaki dan berkerikil. Nggak mungkin selamanya mulus. Betul. Nah, justru dengan kita tahu mendaki dan berkerikil, persiapan apa yang kita udah persiapkan buat menemui medan seperti itu gitu. Dan ketika kita jalan mendaki dan berkerikil aja itu perlu persiapan yang matang, namanya naik gunung. Itu baru naik gunung berapa hari tuh, gitu kan, keril perasaan udah gede-gede banget gitu. Bagaimana persiapan buat kehidupan selanjutnya? Ya, jadi udah berapa banyak lu kumpulin bekal lu buat kehidupan selanjutnya gitu. Itu pelajaran pertama. Jadi pesan kedua adalah apa sih kesan terindah kita dengan Sang Maha Pencipta ketika kita sedang berada di dunia gitu. Jadi kan berpikir, kenangan kita apa ya yang terindah dengan kalau Islam kan Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita lagi berada di dunia. Apakah ketika kita lagi piknik ke Lombok? Gitu. Pasti jawabannya cuma satu. Ketika kita lagi bersujud di buminya Allah gitu. Nah, betapa sujud itu begitu berharga buat kita nih sebagai makhluk. Begitu berharga sampai akhirnya kita tuh kalau bisa nikmatin sujud. Gitu, nikmatin sujud. Nah, sedangkan kalau kita bayangin, kita bisa sholat di tengah hutan dengan suasana yang apa ya bahasanya mengasyikan lah. Gelar sejadah gitu kan, kita udah hening sunyi, nikmatin sujud. Tanah pun bersaksi, aduh udah nikmat banget deh gitu. Itu mungkin bisa jadi kebanggaan kita juga nantinya di sono. Paling itu aja. Dan mungkin teman-teman di rumah pasti mungkin pernah punya pengalaman seperti itu lah Bang ya. Sujud di gunung. Waduh, itu luar biasa. Nah, mungkin sedikit tambahan nih buat dari pengalaman Bang Hasan. Jadi di materi-materi pendakian itu mungkin kalian bisa cari juga di beberapa sumber pencarian. Jadi memang saat mendaki itu kita diajarin gimana caranya kita bisa rasa takut itu kita harus kuasain Bang. Aduh iya itu. Jadi belajar dari tadi tuh berarti Bang Hasan udah menerapkan itu kan. Oh iya udah benar. Gimana caranya kita nggak mati dengan rasa takut itu gitu loh.
Dan yang kedua adalah, jadi namanya di gunung, balik lagi sering banget gue bilang di beberapa cerita, kita tuh bertamu men, gitu. Jadi kita, ibarat kata, kita bertamu ke rumah orang, nggak mungkin kita bertamu ke rumah orang langsung masuk, nggak assalamualaikum, kita langsung makan, kita nggak bisa seperti itu. Kita punya unggah-ungguh lah, punya tata krama, gimana caranya kita bisa baik dan sopan santun dimanapun kalian berada. Paling gitu sih teman-teman. Dan buat teman-teman, paling gitu aja cerita kali ini dari Bang Hasan tentang pengalamannya ke Gunung Salak. Dan buat teman-teman jangan lupa kalau kalian butuh Es kristal ya Bang ya. Punya usaha kopi, punya usaha kafe, punya usaha restoran, pokoknya usaha yang berbau dengan membutuhkan es kristal, langsung hubungin aja Bang Hasan, nanti gua kasih di link deskripsi nih untuk kontaknya. Siap. Oke teman-teman, paling gitu aja. Makasih Bang Hasan waktunya. Iya, sama-sama. Sehat terus, Sukses sukses selalu sama. Sama-sama. Oke teman-teman, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.